Yang rumahnya besar-besar itu biasanya bahkan banyak yang nggak punya anak. Bahkan anak saja dibatasi. Kita sudah melewati banyak hari di bulan Safar, ya. Padahal perasaan baru kemarin kita mengawali bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan tentu kita isi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam jangan putus-putus kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selama Allah berikan karunia hidup ini, Allah berikan kekuatan istiqomah, sehingga harapannya kalau kita istiqomah nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Nihayatul Alam Asyratus Sa'ati As-Sughra wal Kubra, yaitu tentang akhir daripada kehidupan dunia sebelum akhirat, yang namanya tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, baik yang sughra kecil ataupun yang besar. Kita sudah baca sampai nomor 51. Dan pagi hari ini kita akan baca nomor 52. Dan pengarang kitab ini beliau mengatakan di antara tanda-tanda kiamat adalah zukhrufatil masajid. Ketika masjid-masjid didekor, dihias begitu luar biasa, wattabahi biha, dan orang-orang yang ada di masjid itu mereka berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Ya. Jadi ini tanda-tanda kiamat yang ke-52, ketika masjid-masjid mewah-mewah, indah-indah, ya. Tapi apa? Orang-orang yang di dalamnya sebetulnya mereka lupa dengan substansi daripada apa? Masjid itu. Padahal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masjid itu amat sederhana. Ya, kalau kita baca kitab-kitab sirah, pondasinya hanya tanah saja yang apa adanya. Kemudian tiang-tiangnya hanya pohon-pohon kurma. Kemudian kalau ada atapnya ditutup dengan pelepah-pelepah kurma. Tapi subhanallah, para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim, mereka berlomba-lomba memakmurkan masjid. Nah ini, jadi yang paling utama bukan masjidnya bentuknya seperti apa, tapi yang paling penting adalah apa? Memakmurkan masjid, ya. Karena ini yang akan nanti membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslu annal masajida daurun li'ibadatillah. Hukum asalnya masjid-masjid ini dibangun untuk dalam rangka beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita masjidnya mewah dengan masjidnya sederhana bisa ibadah apa enggak? Bisa. Ya, jadi bahkan kebalikannya, ini hampir-hampir coba dicek, masjid yang mewah luar biasa megah, biasanya justru ibadahnya berkurang. Bahkan anggaran untuk program ibadahnya lebih sedikit daripada untuk apa? Maintenance biaya masjidnya. Subhanallah. Karena apa? Semakin mewah nih, semakin mahal. Ini di chat aja biasa gini, keramik, saya sudah mungkin setahun sekali juga nggak perlu. Ya. Tapi kalau yang diukir, yang ada ukirannya Masya Allah, itu mungkin setiap pekan, setiap bulan ada biaya operasi yang mahal. Ya. Bahkan ini lewat dari rumah ke sini, saya dari mulai datang ke sini 2015, ini masjid nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, hampir baru selesai 2022 mungkin kemarin. Ya. Saya penasaran, sering sholat di bawahnya itu belum selesai, malah masjid utamanya naik ke lantai 2. Masya Allah, tabarakallah, ternyata itu pakai keramik dan dipahat. Jadi Bapak Ibu kalau naik ke masjid ini, subhanallah, memang kalau dijepret fotonya itu memang seperti masjid-masjid atau rumah-rumah yang ada di Cina. Itu rumah-rumah mewah. Ya. Tapi apa? Disayangkan programnya, orang berjamaahnya bukan semakin bertambah, tapi malah semakin apa? Berkurang. Ya. Bahkan yang paling menyedihkan, azan subuhnya aki-aki semua. Nafas aja udah nggak kuat. Orang kalau azan subuhnya aki-aki, gimana orang mau semangat ke masjid?
Yang tadinya ngantuk malah tambah ngantuk apa mau ke masjid? Tapi kalau yang azan subuhnya umpamanya kayak di Masjidil Haram, orang minimal yang tadinya ngantuk pun akan tergugah gitu. Tapi kalau yang azannya kakek-kakek Allahu Akbar saja nafasnya sampai 3 kali. Ya. Nah, ini nggak akan ya. Makanya ini beliau jelaskan di sini al-aslu, hukum asalnya yang namanya membangun masjid itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban lil ajri wassawab, dalam rangka mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ini jangan ada di antara kita umpamanya masjid-masjid sekitar ini lomba-lomba bikin biar masjidnya bagus. Ya, yang paling penting masjidnya sudah ada, kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan, sudah apa? Alhamdulillah. Yang harus ditekankan adalah bagaimana supaya program-program masjid ini betul-betul masjid ini bisa makmur, orang ramai, orang banyak, orang merasakan manfaat daripada yang namanya apa? Masjid yang kita dirikan. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, dan kata para ulama hadis bisanadin sahih, hadis ini derajatnya, sanadnya adalah sahih. Dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anasin radhiyallahu an, dari seorang sahabat namanya siapa? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yatabahan nas fil masajid, sampai manusia mereka berbangga-bangga dalam membangun apa? Masjid. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi atau enggak? Terjadi. Berarti hadis Rasulullah benar atau tidak benar? Benar. Ya. Jadi kalau orang umpamanya sekarang enggak dekor masjid juga berarti Rasulullah dusta. Ya, dan ini tidak akan dibendung. Tapi ingat, semakin ke sini orang semakin ingat dengan pembangunan masjid, tapi lupa dengan apa? Memakmurkannya. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, pengarang kitab ini mengatakan, wa qad hadzara adadun minas sahabah, dan bahkan beberapa orang sahabat mengingatkan dengan keras. Nah, tahdzir itu artinya mengingatkan dengan keras, hati-hati. Hati-hati dengan apa? Milal insyighal, dari menyibukkan diri, bitazinil masajid, dengan memperindah, memperbagus bentuk bangunan apa? Masjid. Ya. Wal insyighal bidzalika an imaratiha, yaitu apa? Sibuk yang membuat orang lupa daripada apa? Min imaratiha, memakmurkannya. Bil ibadah, dengan ibadah. Wa zikri, dan zikir, wa ta'ah, dan juga apa? Ketaatan. Ya. Jadi ini kalau harus dipilih, misalkan Bapak Ibu ada masjid nih, sudah teduh, lebih baik biayanya dipakai bikin program atau terus dihias? Nah, kira-kira jawabannya apa? Bikin program. Lihat, oh jamaahnya yang belum bisa baca Quran berapa? Ya, yang sudah bisa sholat dengan yang nggak bisa sholat berapa? Kalau perlu ada bikin lomba bacaan sholat, ini kayaknya belum ada ini. Ya, lomba balap kelereng sudah banyak. Lomba balap karung sudah banyak. Ini belum ada orang lomba dites bacaan sholatnya. Padahal yang namanya sholat itu sehari semalam berapa? Nah, 5 waktu yang wajib. Kalau ada umpamanya orang tiap hari ke masjid, nggak ada program orang ngajarin bab sholat. Dia nggak tahu bacaan ketika ruku, ketika sujud, apalagi kalau ada yang namanya apa? Rukun qauli, rukun yang sifatnya bacaan, nggak bisa dilewat. Ya, makanya sebagian ada yang bikin program yang namanya apa? Tahsin surah Al-Fatihah. Diulang-ulang, nggak lari-lari kemana-mana. Hanya mentahsin, memperbaiki bacaan surah apa? Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Ya, rukun dalam sholat yang berupa ucapan. Rukun dalam sholat itu ada 2, ada gerakan, ada ucapan.
Allahu Akbar, mengangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, dia tangannya langsung gini atau bahkan nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak baca takbiratul ihram, itu sholatnya kira-kira sah apa enggak? Nah, ini jangan kelewat. Ya, makanya ini diingatkan oleh para sahabat karena apa? Biasanya orang kalau sibuk dengan yang namanya dekorasi-dekorasi masjid, dan itu biasanya biayanya tidak sedikit, waktunya juga tidak sebentar, lupa dengan memakmurkan masjid dengan ibadah, zikir, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sigharus sahabat yang ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah wafat umurnya masih sangat muda. Yaitu siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ada anak-anak di masa sahabat Rasulullah ketika beliau meninggal kira-kira umurnya 20 tahun. Dan ini sahabat semuanya namanya Abdullah, Abdullah. Kalau dipanggil Abdullah ngelirik semua, bingung. Ya, di sini apa ada yang namanya mirip? Itu biasanya pasti ada disebut apa gitu. Ya. Nah, ini juga namanya Abdullah, tapi lebih dikenal dengan siapa? Ibnu Abbas. Ya, anaknya Pak Abbas. Ini termasuk pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kalau dipanggil Abdullah, orang bingung Abdullah yang mana? Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Termasuk ini ada siapa? Abdullah bin Abbas yang dikenal. Apa kata Abdullah bin Abbas? La tuzakhrifunnaha, kalian akan benar-benar mendekor, menghias masjid-masjid ini kama zakhrafahal yahudu wan nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka mendekor tempat ibadah mereka. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita diingatkan mendekor masjid boleh, tapi tidak boleh yang namanya israf, berlebihan. Ya, karena juga tidak layak kalau umpamanya rumahnya mewah-mewah, bagus-bagus, masjidnya kumuh. Nah, ini juga berarti apa? Ihtimam orang tempat ibadah berarti rendah. Ya, silakan masjidnya dibangun sebagus mungkin, tapi jangan sampai yang substansi kita lupa. Tadi orang jamaahnya kalau bisa bukan bertambah tapi harus bukan berkurang tapi harus bertambah. Ya, program-programnya dan seterusnya. Dan ini disimpulkan oleh para ulama mengapa Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa kalian nanti menjelang hari kiamat sebagaimana tadi disyaratkan oleh Rasulullah SAW akan menghias-hias, memperindah bangunan masjid seperti halnya yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, apa maksudnya? Kata Imam Al-Khattabi, wa innama zukhrufatil yahudu wan nasara kana isaha wa bai'aha hina hurifat. Dan adapun orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka memperindah, mempercantik tempat ibadah mereka, gereja mereka, itu ketika mereka harrafatil kutub wa badalatha, ketika mereka mengganti firman Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan para pembesar-pembesar mereka. Ya, artinya apa? Ini disyaratkan biasanya masjid yang semakin dia indah tapi semakin sedikit jamaahnya, itu biasanya banyak penyimpangannya. Ya, nah, makanya ini kita ya wajar-wajar saja mendirikan masjid, malah apalagi sekarang hampir boleh dicek negara yang paling miskin di dunia itu mayoritas adalah negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Ya, saya kalau ditanya lebih baik bangun masjid yang bagus atau memberikan makan orang miskin? Lebih baik memberikan orang miskin. Lebih baik membangun masjid, ada orang mau nikah tapi dia nggak punya uang, umpamanya uangnya dikasihkan untuk orang nikah, membuat yang tadinya haram jadi halal. Ini banyak orang sekarang makan program-program masjid, ini banyak yang mandek gara-gara urusannya apa? Ingin memperindah dekorasi masjid. Ya, nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kalaupun kita memperindah masjid, silahkan. Tapi jangan berlebihan. Karena apapun dalam Islam,
Segala sesuatu yang melampaui batas, yang tadinya halal boleh jadi apa? Haram. Ya, yang tadinya mubah boleh jadi minimal jadi apa? Makruh. Makanya sebisa mungkin kita hindari hal yang seperti ini, walaupun ini tidak akan mungkin bisa kita bendung. Ya, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati akhir zaman ini masjid ini malah jadi tempat wisata. Ya, masjid menjadi tempat apa? Wisata. Jadi orang datang ke masjid bukan untuk sholat, bukan untuk pengajian, bukan untuk ibadah, bukan untuk melakukan hal-hal yang memang ada di dalam masjid, tapi hanya untuk sekedar apa? Oh, ini masjidnya bagus. Oh, ini masjidnya. Nah, ini sebisa mungkin kita hindari ya. Dan ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini tentu kalau ada masjid-masjid yang sudah bagus, sebisa mungkin diimbangi dengan program-programnya yang harus jauh lebih apa? Lebih baik lagi. Karena apa? Masjid yang bangunannya indah, kalau jamaahnya tidak ada, kita khawatir seperti agama-agama lain. Lama-kelamaan, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga negeri ini, jaga negeri kaum muslimin. Indonesia ini dikenal dengan negara jumlah masjid terbanyak di dunia. Ya, bahkan ada satu daerah seperti NTB ini dikenal dengan sebutan apa? Nah, 1.000.000 masjid, 1.000 masjid, ya, 1.000 masjid. Ini saking banyaknya jumlah masjid yang ada di kita. Mudah-mudahan selalu terisi. Saya berharap berdoa kepada Allah jangan sampai ada masjid yang di situ tidak ada orang mengumandangkan azan. Sudah lewat. Nah, ini kalau di masjid kita, apalagi ada petugasnya, apalagi ada jamaahnya, kalau umpamanya ada yang lupa, lalai, kelemahan kita, begitu masuk kumandang azan, kumandangkan azan siapapun, ya. Kecuali ya, memang sudah ada petugasnya, apalagi tidak ada petugasnya, ini siapapun insya Allah, apalagi kalau baca keutamaan orang yang mengumandangkan azan, insya Allah pahalanya besar di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini yang ke-52. Yang ke-53, zukhrufatul buyut wa tazinuha. Orang berlomba-lomba memperindah, mendekorasi rumah-rumah mereka. Ya, jadi rumah semakin kemari semakin apa? Masya Allah, ya. Makanya sekarang ada kuliah yang namanya apa? Arsitek. Ya, dulu orang rumah yang penting apa? Tegak berdiri. Apalagi di kampung-kampung orang tua kita dulu bikin rumah nggak perlu pakai arsitek. Ya, orang punya dia pohon apa di kebun, tebang, dirikan dari kayu-kayu itu. Dan mereka mendirikan sendiri cepat. Tapi sekarang Masya Allah, kita kalau mau bikin rumah tanya, mau modelnya model apa ini? Modern apa klasik? Nuansanya mau nuansa apa ini? Nuansa macam-macam. Ya, tentu hal-hal yang seperti ini ya, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan bisa dibendung. Karena kalau dibendung, orang sadar, orang ingat tidak terjadi, berarti tidak terbukti hadis siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita harus menghindari dan sadar diri jangan sampai melampaui apa? Batas ya, karena ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata beliau? Kasratut taraf, banyak sekali kemegahan-kemegahan, wal israf, dan berlebih-lebihan, wattabahi, dan bermegah-megahan, watakabbur, bahkan membangun rumah ini dalam rangka apa? Kesombongan. Dan ini semua yang namanya israf, berbangga-bangga, takabur, dipuji atau dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicela. Ya, makanya kata beliau umurun mazmumah, semuanya ini tercela. Membangun rumahnya bagus, tapi motif niatan orang membangun rumah di atas ketakaburan ini yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rumah semakin besar, semakin indah biasanya nggak ada penghuninya. Kalau nggak percaya silahkan cek Bapak Ibu ke Jalan Menteng. Ya, Bapak Ibu silahkan cek ke apa ini dekat Lebak Bulus tuh, yang kawasan rumah mewah-mewah gede-gede. Itu nggak ada isinya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan seorang bapak-bapak yang dia ditugasi oleh orangnya untuk jaga rumah di kawasan Menteng itu. Itu katanya Pak Ustadz, rumah ini setahun 2 kali aja orangnya datang yang punya itu udah alhamdulillah. Ya, jadi saya yang punya rumah di kampung
disuruh jaga ini, bahkan tiap hari beresinnya malah lebih capek. Jadi daunnya ini yang pohon di sini dibersihkan, geser ke yang lain, belum selesai, sudah banyak lagi itu daun-daunnya. Masya Allah, ini rumah segede apa? Padahal rumah ini tidak ada apa? Penghuni. Padahal yang namanya rumah, dalam bahasa Arab disebutnya dengan maskan. Maskan itu artinya apa? Tempat tinggal. Lah, untuk apa rumah bagus-bagus kalau nggak apa? Nggak ditinggali. Tapi Masya Allah, lihat kebalikannya jomplang. Ada di kawasan-kawasan tertentu ini, Jakarta, Bekasi, rumah itu yang diisinya sip-sipan. Jadi malam bapak sama anaknya, siang, karena apa? Nggak ada tempat tidur. Termasuk saya pernah bikin survei kecil-kecilan, kenapa banyak anak-anak muda ya di sekitaran kita ini yang memang malam nggak masuk rumah. Saya curiga awalnya memang ini malas-malasan aja. Ternyata salah satu sebabnya apa? Memang rumahnya orang tuanya ngontrak, kontrakannya itu belakangnya dapur dengan kamar mandi, tengahnya kamar, depannya ruang tamu. Di ruang tamu ini sudah kasur yang bisa dilipat. Jadi kalau lagi nggak dipakai, nah kasurnya didirikan begitu. Anaknya banyak. Dan biasanya orang semakin kecil rumahnya anaknya banyak. Semakin gede rumahnya biasanya semakin anaknya apa? Sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ingin anaknya banyak, bayangan rumah jangan bikin gede-gede. Silakan boleh dicek. Yang rumahnya besar-besar itu biasanya bahkan banyak yang nggak punya anak. Bahkan anak saja dibatasi. Padahal logikanya, ini untuk apa rumah besar-besar kalau nggak ada penghuninya? Karena yang membuat rumah ini indah, rumah ini terasa ada ruhnya ketika ada apa? Nah, bercengkrama dalam keluarga. Ya, jadi ini tidak diperbolehkan karena apa? Niatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 141, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian israf. Israf itu apa? Melebihi batas yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau masjid butuhnya jamaahnya sedikit, jangan dibikin gede-gede. Ya, kalau umpamanya ukurannya lantainya cukup lantai 1, jangan dibikin lantai 2. Karena apa? Membangun 2 lantai itu jauh lebih mahal daripada membangun 1 lantai. Ya, dan masjid yang selalu dikedepankan bentuk bangunannya daripada isi dan programnya, itu biasanya jamaahnya selalu kosong. Tapi Bapak Ibu, saya kaget dulu membayangkan masjid Jokokarian itu masjid gede gitu. Ternyata Masya Allah di pojokan kecil. Bahkan itu saya lihat bangunannya kayaknya tambal-tambalan tuh. Awalnya kecil, lebarin lagi. Karena apa? Coba lihat masjid yang dibangun gede, jamaahnya belum siap, belum ada, itu biasanya ujung-ujungnya apa? Kosong. Ya, nah makanya ini sama dalam bab membangun rumah, membangun masjid, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, menyukai orang yang apa? Berlebih-lebihan. Dan Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah tidak suka, rumah kita akan berkah atau tidak? Tidak. Ya, semua yang tidak disukai oleh Allah pasti tidak akan berkah. Padahal hidup ini kita, apalagi dalam bab materi, yang paling penting bukan jumlahnya, bukan seberapanya, tapi yang paling penting apa? Berkahnya. Ya, karena apa? Karena kalau berkah, yang sedikit akan terasa apa? Banyak. Apalagi yang banyak akan bertambah-tambah kebaikannya. Ya, ini makanya jangan sampai ada di antara kita yang melakukan tadi rumahnya diperindah, diperbagus, diperluas, tapi dalam rangka apa? Israf, ya, berlebih-lebihan, sehingga tidak mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am 141 dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau yaitu Al-Adabul Mufrad. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Ya, ini juga lucu ini Bapak Ibu, Abu Hurairah. Ya. Jadi orang kalau berpikirnya punya rumah, punya tempat tinggal dan lain sebagainya, banyak sahabat Rasulullah bahkan sampai seumur hidup meninggal nggak punya tempat tinggal.
Bahkan ada seorang sahabat yang ketika meninggal kain kafan saja tidak ada. Masya Allah. Ini saking apa? Kayanya apa miskin? Gak punya apa-apa. Tapi mereka kaya hati. Tidak iri, tidak dengki, tidak ini sahabat yang lain kaya, ini dia nggak punya apa sehingga mengambil. Tidak. Ini ada seorang sahabat yang meninggal ketika kainnya ditarik ke atas, bagian bawahnya terbuka. Ditarik ke bawah, bagian atasnya apa? Terbuka. Sampai kata Usam sudah tutup dengan daun. Ya, tutup dengan daun. Itulah yang memang rizkinya yang Allah berikan. Dan sudah tuntas, tidak ada di antara kita yang meninggal kecuali jatah rizkinya sudah Allah kasihkan semua, ya. Nah, makanya ini kita tidak perlu khawatir, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita meninggal nggak punya rumah, Allah nggak akan tanya, nggak ada pertanyaan nanti di alam kubur, rumah kamu berapa? Nomor nggak ada, ya. Tapi kita memang di antara yang membuat hidup tenang ini, kalau memang memiliki tempat tinggal, ya. Di antara hiasan hidup adalah memiliki tempat tinggal supaya apa? Kita tenang, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta-minta kepada orang lain sehingga kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa katanya? La taqumus sa'ah. Kalau baca kitab ini pasti awalnya Bapak Ibu la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat, ya. Kapan? Hatta sampai ya banin nasa buyutan, manusia membangun rumah-rumah mereka, yuwashirunaha wasyal marahil, di mana mereka mendekorasinya seperti istana-istana. Masya Allah. Ini rumah yang megah, yang mewah, seakan-akan rumah ini adalah apa? Istana, ya. Ini tanda-tanda hari kiamat apa sudah dekat, ya. Makanya kita jangan sampai ada yang membazirkan hartanya hanya untuk membangun rumah yang megah, yang mewah, apalagi tidak diisi, ya. Ini mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 53. Nomor 54. Kasratus sawa'iq 'inda iqtirabis sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyak sawa'iq. Apa sawa'iq? Petir. Ya, petir menyambar sering. Nah, ini termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat. Dan hari ini hampir di semua negara di dunia ada yang namanya kota nuklir. Kota daerah yang memang rawan dengan apa? Petir. Bahkan sebagian besar di kawasan-kawasan tertentu rumahnya itu harus pasang apa? Anti petir, ya. Ini jangan dikira sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini diantara tanda apa? Kiamat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam ketika kita mendengar ada petir apalagi sambaran yang menyala, itu kita bertawuz kepada Allah, berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya mereka Allah binasakan kena sambar petir. Jadi jangan ada di antara kita yang pas lagi ada petir ini malah dijepret. Ya, sama dengan orang barat tuh, ketika ada gerhana matahari itu kan genting gitu. Kalau umpamanya gagal, ini dunia ini bisa roboh. Ya, ada orang yang justru malah detik-detik itu malah dia nyari momentum foto yang paling indah. Memang kalau lihat jetrekannya memang mahal, jarang. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi-kondisi seperti malah disunahkan memperbanyak apa? Ibadah, sedekah, ya, memperbanyak amal soleh. Makanya ini jangan sampai ada di antara kita, ya, yang subhanallah ketika ada petir malah justru sibuk dengan hal-hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawuz, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kata pengarang kitab ini, wa hadza aidan min alamatis sa'ah. Termasuk ketika banyak sekali kita melihat sambaran petir-petir ini, termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat. Wa yabsuru mautun nasu qatlan bis-sawa'iq. Dan tidak sedikit Al-Quran menginformasikan kepada kita orang manusia yang mati jumlahnya banyak gara-gara kenapa? Sambaran petir. An Abi Sa'idin Al-Khudri, sebagaimana yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Semoga Allah meridai kepadanya, ya. Apa katanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taksurus sawa'iq, akan banyak nanti petir-petir. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah ketika ada petir, ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan ya dari yang namanya apa, tertimpa musibah. Inda iqtirabi sa'ah, menjelang dekatnya hari kiamat, hatta yatiyar rajulul qauma, sampai ada seseorang mendatangi sebuah kaum, fayaqul, kemudian berkata orang ini, man su'iqa qibalakum, di antara penduduk kaum ini siapa yang kena petir? Ya. Fayaqulun, mereka mengatakan, su'iqa fulan wa fulan wa fulan, disebutkan hari ini yang kesambar petir, ini namanya ini. Jadi ada orang, saking banyaknya nanti petir-petir ini, dia kerjaannya mendata. Datang ke kampung ini yang kena petir berapa? Kan sekarang ada pendataan orang kena DBD gitu. Ada ya? Ada pendataan nyamuk berapa? Ini nanti ya, bahkan sudah berjalan, sudah lewat, orang ada yang mendata bahwasannya banyak sekali orang yang kena apa? Petir. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kaum Samud, ada kaum Ad. Mereka ketika tidak taat kepada Allah, diingatkan oleh nabinya, oleh rasulnya, mereka tidak mau balik lagi kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sha'iqah, petir. Jadi mereka diazab oleh Allah dengan disambar petir, dan ini mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan untuk pagi hari ini sampai nomor 54 ya, karena nanti akan dilanjutkan dengan program salah satu hal yang penting, dan ini diantara hal yang harus menjadi perhatian kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu qadiyah Filistiniyah ya, yaitu terkait dengan masalah Palestina. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarahnya Masjidil Haramain itu tidak pernah ada yang menguasai. Tapi kalau Masjidil Aqsa itu Allah amanahkan kepada umat, dan itu akan menjadi simbol. Kalau Masjidil Aqsa di kaum muslimin, itu biasanya umat sedang kuat. Tapi kalau Masjidil Aqsa di tangan selain kaum muslimin, itu pasti bisa dipastikan dalam perjalanan sejarah umat Islam, itu biasanya umat sedang dalam kondisi apa? Lemah. Nah hari ini insya Allah kita akan menyimak, juga insya Allah semua kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan memiliki saham dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Karena yang paling penting bukan kapan itu urusan Allah. Tapi yang paling penting apapun bagi kita, mudah-mudahan menjadi saham, kita mendapatkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.